Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami hormati dan memuliakan para alim ulama, masyayikh, asatidz, muallim, orang-orang tua saya, bapak ibu seluruh jamaah rahimakumullah. Malam ini kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang kita temukan dalam surah Al-A'raf juz yang ke-8 ayat 55 dan 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru' dan khufyah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 55. Ada perintah kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan cara tadarru' dan khufyah. Di ayat yang lain sama kita ketahui bahwa Allah menyuruh kita berdoa dan Allah memastikan untuk mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Tetapi pada faktanya, pernah enggak Bapak Ibu atau kita semua meminta sesuatu kepada Allah sampai saat ini belum dikabulkan? Ya Pak. Mungkin ada banyak di antara kita yang telah banyak mengutarakan permohonan permintaan kepada Allah tapi tak kunjung dikabulkan. Ada yang minta pekerjaannya baik, bagus, gajinya banyak, sampai saat ini tetap gitu aja. Ada yang meminta rumah supaya tak perlu ngontrak lagi karena sudah bosan hidup kontrak terus setiap tahun. Tapi tak kunjung juga. Ada suami yang minta istrinya ditambah. Kalau ini kita ada yang terus terang ya Pak, terus gelap semua. Tak juga dikabulkan. Atau sebaliknya seorang istri yang sudah bosan sama suaminya, 20 tahun, 30 tahun bersama, tapi tidak pernah merasakan keindahan hidupnya rumah tangga. Tuhan, kalau memang boleh meminta dan Engkau pastikan akan mengabulkan, gantikan kenapa di suamiku. Tapi tak dikabulkan juga, itu enggak apa. Atau mungkin Bapak Ibu semua sudah kepengen cepat-cepat ke Mekah, melaksanakan haji dan umrah. Apa tiap sholat didoakan? Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Tuhanku, berikan aku rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Makkah, Madinah. Setiap waktu didoakan. Mungkin ada juga di antara kita yang telah mengirimkan baca surah Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dengan niat supaya segera diberangkatkan haji dan umrah. Tak juga mendapatkan panggilan. Jadi kan seolah-olah kontradiktif. Tuhan memerintahkan kita berdoa lalu berjanji untuk mengabulkannya. Kita sudah berdoa sampai sekarang juga terkabulkan. Kira-kira maksudnya gimana nih? Kalau kita berdoa dan tidak dikabulkan Allah, kenapa berdoa? Betul nggak kira-kira? Kita berdoa tapi tidak dikabulkan Allah, kenapa? Ini tafsirnya yang sebenarnya dituliskan sama ulama di sini. Kita usah boleh baca kali. Yang kedua, kita tahu bahwa setiap perjalanan hidup kita ini, baik rizki, usia, ajal, semua sudah ditentukan. Ada yang hidupnya enak, ada yang hidupnya
kurang enak, ada yang hidupnya nyenyak, ada yang kurang tidur, ada yang hidupnya bahagia, ada hidupnya sedih, melarat. Itu semua sudah dicatat di azal, di Lauhul Mahfuz, sudah tercatat. Seperti apa nanti proses kehidupan kita sudah ada catatan. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau memang catatan itu sudah ada dan kita akan menjalankan proses kehidupan sesuai dengan apa yang telah dicatat tadi, buat apa lagi berdoa? Misalnya nih, oh Tuhan, nada Muhammad ya Allah, 25 tahun apa yang nak gerejo dan tolong berbahagia. Berdoa ya Tuhan, sedih kali aku rasa hidup ini. 35 tahun aku kantor, kerja kantoran, pulang-pulang kita bayarnya kecil, nggak bisa kebeli walau hanya sekedar motor saja. Tuhan, sedangkan tetanggaku mohon maafnya tak kantoran, nggak tahu orang kerjaan apa, nggak berseragam, tapi hartanya lebih banyak dari saya. Tuhan, mungkin ini telah engkau gariskan dalam kehidupan. Oh sadar, masih sadar, telah engkau gariskan. Tapi apa gunanya aku selama 35 tahun meminta kepada Tuhan, tolong berikan aku kendaraan yang layak supaya aku bisa pergi berangkat kerja sesuai waktunya, tepat waktu. 35 tahun aku doakan tak pernah engkau berikan, sampai besok mungkin aku sudah meninggal. Maksudnya gimana ini? Begitu. Jadi sudah bisa ditangkap ya Pak? Kalau catatan atau proses perjalanan kita ini sudah ditentukan seperti apa yang akan kita jalani, sudah ada penentuannya, ngapain lagi kita minta yang lain-lain? Jadi buat apa lagi berdoa? Logika apa? Kalau kita ditanya semacam itu, ngapain lagi berdoa? Habis sholat itu udah balik langsung. Tak usah lagi amin buat apa? Toh memang catatan kita sudah ada. Kalaupun kita berdoa puluhan tahun minta ini minta itu, ya kalau memang nggak Allah kasih, nggak bakal dapat. Jadi ngapain lagi repot-repot ngabisin waktu? Makanya habis sholat bangkit terus, kan gitu. Kita model gitu. Nah masalahnya Allah suruh kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa kemudian kita tidak mendapatkan sesuai dengan yang kita doakan, kira-kira apa tujuannya kita berdoa? Yang kedua, kalaulah ketetapan hidup kita sudah dicatat dan memang akan kita lalui seperti catatan, buat apa lagi kita berdoa yang barangkali isi doa kita berbeda dengan apa yang telah dicatat? Jadi judul daripada malam hari ini, materi kita adalah ngapain berdoa? Jangan doa. Ada tujuan berdoa. Apa tujuannya berdoa? Ngapain berdoa? Kita baca ayatnya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dari kalimat pertama saja kita sudah bertanya, ud'u, berdoa. Ngapain berdoa kan begitu? Tapi tetap dilanjutkan ayatnya tadarru'an wa khufyah. Berdoalah dengan cara tadarru' dan khufyah. Nah kita potong dulu ini tadarru' dan khufyah, nanti dijelaskan. Ini kita jelaskan doa dulu. Apa sih doa itu? Apa kita diperintahkan berdoa? Padahal sudah kita panjatkan, tetap juga tak dikabulkan. Atau barangkali garis kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah, kita berdoa justru berbeda dengan apa yang telah ditentukan. Gitu. إذا عرفت هذا الموضوع اختلف الناس في الدعاء فمنهم من أنكره واحتج على صحة قوله بأشياء. الأول أن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع بالتغيير في علم الله تعالى. Ini kita jelaskan bahwa sebagian manusia ada yang tidak menyetujui adanya doa. Man angkar, ada yang mengingkarinya. Ngapain berdoa? Seperti pertanyaan kita tadi. Kenapa? Ya kalau memang tidak ditetapkan Allah akan terjadi sama kita, seberapa hebat pun doa yang telah kita bacakan tetap tidak akan ada, tidak akan terjadi. Begitu.
berduit, kita yang berzikir itu, yang meminta itu. Tapi memang kalau Allah nggak kasih rumah itu nggak bakal dapat rumah. Kalau Allah nggak kasih anak nggak bakal dapat anak. Kalau nggak dikasih Allah rezeki nggak bakal dapat rezeki walaupun sudah berpuluh-puluh begitu. Maka ada orang yang tidak setuju berdoa itu. Ikhtilafun nas fi doa, faminhum man ankar. Kemudian, wa makana wajib al-wudu' lam yakun fi talabi fa'idah. Nah, kalaulah sudah ditentukan Allah akan terjadi sama kita, misalnya di musibah, sudah dipastikan Allah akan terjadi musibah di kota Medan, kebanjiran misalnya, kebanjiran tanggal sekian bulan sekian pasti terjadi. Nah kita berdoa, padahal sudah dipastikan Allah terjadi. Berdoa pun kita sehebat-hebatnya, kalau yang sudah ditetapkan Allah terjadi juga. Jadi ngapain berdoa? Nah ini argumentasi daripada orang yang tidak setuju dengan adanya doa. Betul nggak begitu Pak? Kita bukan tidak tiap hari kita sholat, bukan tidak ada sholat selalu kita berzikir, selalu berdoa. Tetap juga yang namanya banjir, yang namanya kebakaran juga, kecurian juga, sakit juga. Padahal itu waktu kita, ya Allah inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa sirrina. Banyak doa kita, tapi tetap juga keadaan. Jadi kira-kira buat apa nih berdoa? Nah, itulah salah satu argumen dari orang yang tidak menyukai doa. Wa in kana ma'lumul wuqu' kana mumtani'ul wuqu' fala fa'idata aidan fi talabi. Sama lagi penjelasan. Al-thani, annahu ta'ala in kana qad arada fi asli ihdath dhalika al-matlub, fa huwa hasil sa'ud hasil hadha al-du'a aw lam yahsul. Kalau ketetapan yang telah dicatat Allah di azali itu pasti akan terjadi, berdoa tak berdoa. Kalau memang sudah ditetapkan bapak makin hari makin tua bakal tua itu, saya berapa operasinya tetap juga bakal tua. Seberapa hidung itu dimancungkan tetap tua, kelihatan tua. Kenapa? Begitu catatannya. Bahwa bapak yang berbaju biru misalnya, bukan nggak ada di sini Pak. Tanggal 15 akan menghadap Allah Taala misalnya ini. Berdoa dia, ya Allah panjangkan umurku. Dia tanggal 15 mati juga. Minimal 70 tahun katanya. Dia berdoa di usia 60 tahun. Minimal 70 tahun Tuhan. Di tanggal 15 usia baru 60 tahun meninggal. Nah, penggunanya dia berdoa. Nah, seolah-olah begitulah argumentasi orang yang menyukai doa. Tapi sebelum kita lanjutkan Pak, kira-kira apa gunanya kita berdoa? Saya dulu bertanya sama Bapak Ibu. Kalau demikian halnya, kita pintar pun tetap juga Allah tak kasih. Repot rasanya hidup ini. Cemburu kita melihat orang-orang yang hidupnya itu lancar-lancar saja, nyaman-nyaman saja, sedikit gerak banyak dia dapat, sedikit kerja banyak penghasilannya, tenang hidupnya. Kita yang sholat udah 50 tahun kita khusus tidak zikir udah beribu kali, tetap juga gini saja. Bukan kita tidak tinggal apa, bukan kita tidak mengamalkan doa selalu. Gak pernah kita tinggalkan doa. Tapi kenapa gini saja? Kira-kira apa gunanya doa itu? Pertanyaannya Pak. Sebelum kita lanjut Pak, kira-kira kita pancing sedikit diskusikan. Ada yang memberi komentar Pak supaya sedikit. Menurut Bapak, apalah gunanya kita berdoa? Ibadah. Jadi gini, supaya ridho dia sama kita. Supaya ridho Allah sama kita. Itu aja. Karena kita akan kembali. Kita akan kembali, kita berdoa supaya Allah ridho. Yang ini yang ditanya, misalnya nih, perempuan enggak, di kita ini enggak ada. Suami itu menceraikan istri, boleh nggak? Suami menceraikan Istri, boleh nggak? Mudah-mudahan dia ada di sini. apa betul Allah atau ini sudah masuk pelajaran fikih dari kajian kita sebelum tasawuf. Ya, Apa betul halal yang Allah atau halal dia halal tapi sangat tidak disukai Allah. Hal yang paling tidak disukai Allah atau bahasa lain, hal yang paling dibenci Allah tapi dia halal adalah talak.
Memang dia halal, tapi dibenci Allah. Jadi kalau bahasanya boleh atau tidaknya, dibenci Allah walaupun dia halal. Berarti berdosa ya? Ya berdosa lah, dia tidak suka sama kita, benci dia dan kita. Itu enggak ini kesimpulannya. Terima kasih Ustaz. Kemana arahnya dia? Ya mudah kita di sini nggak pernah terjadi. Makanya Jauh-jauh kan dari kita. di surah yang sama Al-A'raf juga wal-baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Nanti penjelasannya itu penjabarannya termasuklah diantaranya memilih pasangan. Sebab kalau kita memilih tanah yang kurang subur untuk menanam tanaman, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Artinya apa? Sebelum kita bercocok tanam atau sebelum bertani, pastikan dulu semua peralatan itu mendukung, termasuklah tanah subur atau tidak. Sebelum kita menjalani pernikahan, maka tentukan dulu seperti apa cara mendampingi hidup kita. Makanya tuntunan agama kan banyak ya Pak. Tuntunan agama. Tungkahul mar'u bi'arba'. Biasanya orang menikahi seseorang itu karena berfaktor. Di jamaliha karena faktor kecantikannya, di nasabiha keturunannya baik, di maliha faktor hartanya, walidiniha faktor agama. Fadhfar bidzalik din taribatnya. Pilih yang lebih baik agamanya, karena itu akan menyenangkan kita. Terjadinya perceraian dalam rumah tangga banyak faktor. Banyak sekali faktor. Apalagi zaman sekarang tambah faktornya. Kalau dulu barangkali faktor ekonomi bercerai. Dulu barangkali faktor kecemburuan yang diduga-duga belum tentu terjadi karena suaminya terlambat pulang ke rumah, mulai cekcok. Itu dia mungkin. Dari mana kau tadi? Biasanya kau datang jam 5 pas, kenapa sekarang jam 5 lewat 5? 5 menit awal terlambat. Artinya faktor perceraian dulu itu biasanya faktor ekonomi, kecemburuan sih. Tapi sekarang Pak, faktor perceraian sudah mulai bertambah karena media sosial. TikTok, ada istilah live TikTok sekarang yang banyak disukai oleh wanita-wanita mahal. Yang mohon maaf, dia mungkin entah bersuami atau tidak, wallahu a'lam, tapi biasanya muncul di pertengahan malam. Nanti kita bisa video call sama dia, artinya bisa komunikasi, interaksi dalam TikTok tadi. Yang suami orang dengan istri orang ngobrol di situ, lama-lama jatuh hati, lama-lama minta nomor HP-nya, kemudian minta nomor WhatsApp-nya, kemudian chat-chatan, ada mulai rinduan, jumpa yang di mana. Akhirnya cerai sama istri saya. Itu banyak terjadi sekarang ini kalau Bapak tengok informasi. Itu faktor perceraian. Kenapa bisa demikian? Karena quotes. Nah, itu pula faktor perceraian sekarang, quotes. Daripada harus tersiksa dengan dia yang halal, mending cari dia yang belum halal tapi halal untuk membahagiakan dirimu. Misalnya datanglah orang yang merasa dirinya 20 tahun menikah belum dapat apa-apa, Tuhanku ya udah ya, masih banyak lagi di luar sana, ngapain aku setia sama dia. Jangan lihat TikTok, suamiku begini, suamiku. Datanglah si kawan ini, kalau kayak gitu tinggalkan aja, masih ada hidup yang lebih baik dari itu. Ditinggalkan yang main terus lagi. Dan kata-kata itu sekarang sederhana, padahal sering kita dengar. Tapi kalau udah di TikTok muncul, wah macam hebat kali itu kata-kata. Kenapa ya? Biasa kita dengar, raihlah kehidupan di masa yang akan datang, lupakan masa lalu, kemudian kejar cita-cita. Itu kan biasa itu. Dari dulu mulai dari SD awal mengenal. Tapi begitu TikTok muncul dengan kalimat udah hebat kali itu, percaya betul tuh, ditinggalkannya keluarganya demi orang lain yang belum jelas. Dan itu terjadi sekarang. Makanya betul-betullah yang bilang lagi, pilih yang agamanya baik, pilih yang agamanya bagus. Kalau soal bentuk rupa bisa dirubah, yang cantik bisa jadi jelek, atau sebaliknya yang jelek bisa jadi cantik. Soal keturunan, ya kalau udah meninggal orang tua, kalau dia bisa merawat dirinya, bisa dia mengganti atau menukar sikapnya lebih baik lagi, nggak masalah. Artinya relatif kalau 3 hal di awal, ya harta, keturunan,
kecantikan relatif. Ya kan belum tentu yang menurut saya cantik menurut ibu cantik. Ya, saya mohon maaf Bapak, istri Bapak tuh yang masih ada ya Pak ya, menurut saya nggak cantik. Menurut saya, istri saya lebih cantik daripada istri Bapak. Istri saya bilang Pak, kalau nggak percaya tengok juga. Itu yang ada anak buah. Tapi menurut Bapak, barangkali istri Bapak jauh lebih cantik dibanding istri saya. Itu apa? Ya kan aja dulu, nanti di luar beda lagi. Relatif, yang namanya 3 hal di awal relatif. Maka Nabi bilang, "Fa'al din." Tadi berbeda, pilih yang bagus agamanya akan membahagiakan hati. Nah ayat ini 3 ayat setelah ayat yang kita baca ini itu ayatnya. Wal baladul tayyib yakhruju nabatu min rabbi wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakidan. Itu artinya menunjukkan kita untuk memilih pasangan yang baik agamanya. Insyaallah kalau baik agamanya dia dihidup sebagaimana Asyiyah istri Fir'aun. Meskipun suaminya kejam dia minta ampun, bukan lagi musyrik, bukan lagi kafir, mengaku Tuhan Fir'aun itu, tapi tetap sabar Asyiyah. Apa yang terjadi? Begitu Fir'aun tahu bahwa Asyiyah percaya dengan Nabi Musa, dia marah semarah-marahnya, dia perintahkan kepada perusahaannya, taruh di luar, jemur si Asyiyah itu, kemudian angkat batu besar, timpakan ke wajahnya biar mati sekalian. Benci kali ya, karena waktu itu kan ada tanding. Dibuat si Fir'aun itu ada audisi siapa yang bisa mengalahkan kehebatan Nabi Musa. Tongkat yang berubah jadi ular. Dibuat acara di rumahnya, Nabi Musa datang, lemparkannya tongkatnya jadi ular. Ada banyak juga yang punya alat yang kemudian bisa berubah jadi ular. Dia kalah semua. Ya terkesima lah, kasihan. Mulai dia percaya dengan dakwah Nabi Musa. Ketahuan sama Fir'aun, macam-macam sia-sia dengan istrinya. Akhirnya apa? Jemur sia-sia sampai kering wajahnya, timpakan batu ke mukanya biar mati sekalian. Apa yang terjadi? Asyiyah tetap sendiri. Asyiyah itu tetap sabar dengan kondisi suami yang dahsyat betul itu kesalahannya. Akhirnya diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum batu itu mengenai wajahnya, sehingga belum dia rasakan sakitnya timpakan batu, ruhnya sudah diangkat, kemudian dihantarkan untuk merasakan nikmat surga. Kenapa dia merasakan nikmatnya surga dan tidak merasakan sakitnya timpakan batu besar? Karena dia sabar melayani suaminya, walaupun suaminya itu Fir'aun. Melayani yang dimaksud itu sebagai istri. Kalau dalam sejarahnya, apa hubungan suami istri tidak terjadi sangat baik. Artinya dia tetap sabar sebagai istrinya Fir'aun. Kenapa bisa demikian? Ya karena agamanya. Agama itu apa rupanya agama? Agama ini menyadarkan seseorang bahwa dia itu siapa dan apa tujuan hidupnya, sehingga tidak terlalu tamak terhadap kehidupan dunia. Sama lah nanti apa yang kita baca dari doa itu intinya di sana nanti Pak. Nah, soal jodoh menjodoh itu saya rasa Bapak Ibu jauh lebih tahu dari saya karena usianya jauh lebih panjang atau pengalamannya jauh lebih luas. Saya cerita jodoh sama Bapak Ibu yang sudah punya cucu yang besar seperti saya. Paling tidak seperti itulah kondisinya. Insya Allah, makanya pengajian ini terus menerus. Yang muda-muda harusnya ikut mengaji. Bahkan yang paling wajib diajarkan kepada anak muda itu ya terkait dengan tauhid. Supaya apa? Dia sadar dirinya, kuat akidah. Supaya apa? Dia memahami kehidupan, dia mampu menyikapinya. Supaya tidak sedikit-sedikit bawaannya tak enak, bawaannya putus asa, bawaannya tak bersyukur, sedikit-sedikit suntuk. Supaya seperti itu, jangan sampai seperti itu kan begitu. Tapi tidak dengan mayoritas masyarakat kita. Pengajian biasanya diisi oleh orang-orang yang sudah mendekati itu sudah sedikit lagi kita lanjut. Cuma saya masih bingung kenapa orang yang sana tadi Pak ya kan? Ustaz tadi apa? Sebetulnya itu tadi masalah doa tadi. Sudah didoakan supaya tetap setia dan tidak cerai Pak. Ustaz yang mandi-mandi gitu. Semua pertanyaan. Kita dibenci Allah. Oh iya betul. Kalau dia kami lagi kan disunahkan. Kami lagi sunah. Oma hukum lagi. Contoh, ini kan contoh. Kan kita bukan di sini lah. Tidak ada di sini yang kawin lagi ada.
Gak ada. Tapi kata Ustaz ini, kalau laki-laki kawin dua sunnah. Siapa yang bilang itu, Pak? Ustaz. Kalau gitu bapak yang tidak menikah dua berarti meninggalkan sunnah. Maksudnya sunnah. Ini katanya. Saya kan baca itu. Betul. Jadi soal ayat itu Pak, makanya kita kaji tafsirnya. Karena waktunya kita kaji itu ya. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Begitu firman. Nikahilah ma qaba lakum, seseorang yang menurutmu cantik, minan nisa, dari kalangan perempuan, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Pada penggalan kalimat ini famkihu itu fil amar, perintah. Kita diperintahkan untuk mencari pasangan 2, 3 atau 4 tahun. Yang seolah-olah kalau kita tidak mencari, seolah-olah kita sudah melanggar perintah. Saya rasa di sini semua termasuk yang melanggar perintah Pak. Bukan karena tak mau, tapi tak berani. Maka kita sampaikan, itu tafsirnya beda. Satu bagian orang itu mengambil pemahaman bahwa perintah itu memang mengharuskan, sehingga menghadirkan hukum sunnah beristri 2, 3, 4 katanya. Padahal mufassir masih ada yang menjelaskan itu bukan perintah untuk menambah, tapi perintah untuk membatasi. Maknanya apa? Tidak dianjurkan menambah, tapi kalau bapak sudah terlanjur menambah, batasi sampai 4 saja maksimal. Itu maksudnya. Jadi kalau belum terlanjur menambah, tak usah coba-coba kan gitu. Kenapa? Karena itu kalau tak adil fawaidah. Kenapa? Karena udah pasti kita khawatir nggak adil. Ada kekhawatiran kita bakal tak adil. Karena menjaga seseorang itu agak sulit. Tuhan fusakum ahlikum nar, tanggung jawab sebagai suami sangat sulit. Nah, kalau memang ada kekhawatiran tidak adil dan kemudian ada potensinya atau indikasinya kita nggak bakal adil, satu saja lah, ya, satu saja. Apalagi kita di Medan ini Pak, yang sukunya suku Batak, suku Mandailing, suku Melayu, coba-coba kita tambah 2, 3 kawan. Jadi intinya satu mufassir menganjurkan, mengatakan itu anjuran untuk menambah. Mufassir lagi, kalau tafsir Sawi itu bukan menganjurkan menambah, tapi menganjurkan untuk membatasi. Bagi yang sudah terlanjur, istrinya lebih dari 4 saja, tak usah lebih dari 4. Nah kalau belum menambah, tak usah ditambah. Jadi satu saja. Ada lagi yang dibilang nanti, karena kan zaman sekarang ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau nanti perempuan itu tak diambil, banyak yang tidak menikah, katanya. Maka ambillah 2, 3. Kemudian untuk menambah keturunan, supaya umat Nabi Muhammad ini banyak. Karena Nabi Muhammad itu sangat senang kepada umatnya kalau banyak. Di padang mahsyar Nabi Muhammad termasuk yang bangga karena umatnya lebih banyak dibandingkan umat-umat yang lain. Itu kan alasan-alasan untuk meluruskan keinginannya. Maka mohon maaf, kemarin ada flyer seminar berhasil poligami 4 istri dalam satu atap. Dia 2 juta Pak di Kuala Lumpur. 2 juta dia untuk ikut seminar tersebut yang judulnya berhasil poligami 4 istri dalam satu atap. Artinya satu rumah 4 istri. Cuma modal 2 juta, bapak bisa mendapatkan 4 istri dan bisa tinggal satu rumah. Itu bagi pemahaman mereka itu. Mereka memahami bahwa perintah itu adalah mengharuskan kita untuk menambah, jangan satu saja. Ada tradisi golongan ini, jangan katakan hebat kepada laki-laki meskipun dia punya pekerjaan yang bagus, harta yang berlimpah, kalau istrinya masih sana. Hebat kali bapak, kenapa banyak perusahaan bapak banyak, tapi istri masih sana. Aku lebih hebat. Nah, itu golongan. Tapi katakan hebat sama seorang laki-laki meskipun penghasilannya tak besar apa, harta tak seberapa, pekerjaan tak seberapa, tapi istrinya bisa mempadam aku. Itu hebat. Itu golongan ini. Dalam kita, ya, mungkin ada di sini golongan yang begitu, itu saya tak ikut-ikutan. Ada Pak?
Orang Madura? Bukan gitu. Oh iya, orang Madura. Saya juga kemarin di Makkah itu orang Malaysia. Hebat orang ya. Di Makkah ini abang bisa kuasai hotel, abang bisa dapat, catering abang bisa dapat, bus abang bisa dapat. Dia sebagai orang Malaysia tinggal di Makkah, dia bisa kelola. Hebat. Mana hebat? Istri gak usah. Itu pemahaman dia kan. Ngeri kali kawan ini ya. Nah beda-beda. Jadi kita penafsirannya beda Pak. Ya. Nah hukum sunnah itu, kalau yang namanya sunnah, apakah sunnah menambah? Kan ada syarat yang dilakukan. Fakirnya khiftum ala ta'adil fawahid. Nah kalau mohon maaf bukan cuma sunnah saja. Bahkan mungkin bapak wajib menikah. Kalau seandainya istri yang pertama tak bisa melayani, tak mungkin bapak di luar sana yang mencari yang haram. Istri pertama mohon maaf sudah terlalu tua tak bisa melayani bapak, sedangkan kebutuhan biologis itu harus disalurkan. Jadi gak mungkin cari di luar sana kan gitu. Jadi kalau bukan cuma sunnah, itu wajib. Kalau sempat tak menikah, maksiat, zina. Itu soal kesunahan atau kewajiban itu tergantung, itu relatif. Kita kembali kepada pembahasan tadi, bahwa doa itu apa sih tujuannya berdoa? Tadi sebagai ibadah. Nah, bahkan doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ada lagi doa ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Nah, kemudian tadi sampaikan bahwa doa itu untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Nah, kita mau sampaikan apa yang dibilang oleh ulama dalam kitab ini. اعلم أن المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا لكون مولاه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة. Jadi saat kita menadahkan tangan dan mengucapkan doa, tujuannya adalah untuk mengenal diri kita bahwa kita sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, boleh ajiz nafsi, supaya kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Oh Tuhanku. Nah, saat kita mengutarakan doa itu, kita betul-betul berhajat kepada Allah dan kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kemudian, wa musyahidan li kauni maulahu mawsufan bi kamalil ilmi wa qudrati wa rahmah, supaya kita sadar bahwa Allah tempat kita meminta ini memiliki sifat yang sempurna, ilmu yang sempurna, kekuasaan, qudrah dan rahmat yang sempurna. Jadi kita berdoa sebenarnya bukan supaya mendapatkan apa yang diminta, tetapi supaya kita sadar bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah. Kita sadar bahwa Allah lah yang sempurna. Jadi mohon maaf Pak, ada orang yang berdoa ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Bila mana dia meminta sesuatu, tidak ada perasaan bahwa dia butuh kepada Allah, tidak ada kesaksian terhadap dirinya bahwa dia lemah sebagai makhluk, tidak ada kesadaran bahwa yang dia minta itu maha kuasa, maha rahmat. Dia hanya sebatas meminta saja. Kalau apa yang dia minta Allah kasih, dia kena rugi 2 kali. Ternyata yang dia minta tidak Allah kasih. Yang kedua, dia tidak berhasil dalam mengutarakan doa. Artinya dia tidak mendapatkan ibadah dalam doa. Maka dari sini kita mesti paham, berdoa itu sebenarnya ibadah. Bagaimana kita mampu untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak lagi berpikir begini, berdoa supaya Allah kasih apa yang kita minta. Tidak begitu lagi Pak. Kenapa? Kita tadi sudah kaji, doa tak doa.
yang ketentuan Allah pasti akan kita terima. Sholat tak sholat, puasa tak puasa, masuk Islam tak masuk Islam. Kalau memang Allah sudah pastikan kita mendapatkan uang, maka dapat. Mendapatkan harta, maka dapat. Mendapatkan kesehatan, maka dapat. Kan begitu tuh. Kenapa? Kita udah yakin bahwa segala sesuatunya telah dicatat di Lauhul Mahfuz, di azali. Maka makna daripada doa itu bagaimana kemudian kita menyadari kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk yang sangat lemah, dan kita menyadari Allah adalah Sang Khalik yang kamil, yang sempurna sifat-sifatnya. Fa kullu hadhihi al-ma'ani dakhlat tahta qawlihi ud'u rabbakum. Maka makna inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini, yaitu ayat ud'u rabbakum. Kemudian itu definisinya Pak. Kalau tadi sebenarnya bagian daripada ridhoillah ta'ala, itu bagian daripada penjelasan ini. Kemudian karena ibadah ya bagian daripada penjelasan ini. Sebenarnya jawabannya sama-sama bagus, sama-sama benar. Cuma kita bacakan apa yang disampaikan oleh mufassir, oleh Syekh Fakhrul Razi dalam tafsirnya. Kemudian berikutnya, bagaimana sebaiknya kita berdoa? Karena kan berdoa itu macam-macam Pak. Ada yang berdoanya mengangkat tangan, ada yang mengangkat tangan, ada yang doanya itu dengan lafaz yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang mohon maaf mantap kalau dengan ringan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Macam-macam itu kan. Ketika itu orang baca wah dahsyat dan Rabbana innana sami'na munadiyan. Ada yang begitu. Sebenarnya yang mana yang itu? Ya Pak. Ustaz aja kalau jadi imam di sini kan Pak. Pada sholat itu arwahnya beda-beda. Cara berdoanya pun beda-beda. Ada yang sebatas Rabbana innana sami'na munadi. Rabbana innana sami'na. Ada yang kuat, ada yang pelan. Jadi seperti apa? Ini kita kaji di tafsir, tapi disampaikan fasir pendapat ulama mazhab di sini. Kita baca. Ulang surah milik cerita tadarru wa khufyah, itu dia syarat. Berdoa dengan tadarru. Tadarru itu apa? Tadarru itu tadallul wal khudu' wal khusyuk. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira layak enggak kita merendahkan diri di hadapan Allah? Ya layak betul. Sebelum ayat ini Allah menceritakan tentang kekuasaannya. Allah ciptakan langit bumi, Allah ciptakan isi langit, Allah ciptakan isi bumi. Allah ciptakan planet, matahari, bulan, malam, siang. Allah tukar malam jadi siang, siang jadi malam. Itu semua kekuasaan Allah disampaikan dalam ayat sebelumnya, menunjukkan bahwa begitu lemahnya kita. Jangankan memindahkan bulan atau matahari dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang aja kita yang tua-tua ini memindahkan kaki saja berupaya. Belum melihat apa-apa. Memindahkan satu kaki saja kita kadang-kadang berupaya. Kan lemah kita itu. Tadarru, nah itu maknanya itu. Kita sadar bahwa kita begitu lemah. Jangankan urusan yang lain, urusan diri sendiri saja kadang-kadang kita payah untuk melakukannya. Jadi merasa lemah. Mohon maaf, ada orang yang terlihat lemah tapi perasaannya lemah. Dia sebenarnya lemah, dia enggak ada kemampuan apa-apa, enggak ada kemampuan apa-apa, tapi dalam hatinya itu hebat sekali dia. Ketika berdoa, enggak ada perasaan menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, ada semacam ini. Asal jadi saja. Nah, yang dimaksudkan di sini ada memang kesadaran bahwa kita lemah. Kita meminta kepada Tuhan, ya Rabbana atina fid dunya. Memang kita sadar kita butuh kepada Allah dan kita memang lemah. Tidak ada daya dan upaya kita. Ada perasaan kita. Tidak hanya sebagai ucapan saja, doa selesai harus selesai. Tapi ada perasaan itu tadi, itu mana? Tadarru' wa khufyah, dan yang kedua ini khufyah. Khufyah itu maknanya apa? Khufyah itu kalau dalam bahasanya, bahasa alih bahasanya itu menyembunyikan. Berdoalah kepada Allah secara tadarru'.
dan juga sembunyikan. Nah, disembunyikan inilah perbedaan ulama. Ada yang menyebutkan bahwa khufyah itu berdoa tidak dengan memperdengarkan suara yang kuat. Jadi doanya itu tidak harus kuat-kuat banget. Sebatas apa? Sebatas hams saja, hams seperti berbisik. Ada yang semacam ini, membacakan doa. Itu makna khufyah. Tetapi kemudian berbeda lagi. Ada yang menjelaskan bahwa khufyah itu bukan suaranya yang direndahkan, tetapi saat berdoa kepada Allah tidak berharap dipuji oleh orang yang menyaksikan. Walaupun kuat suaranya, walaupun dia membacanya dengan kuat, orang bisa dengar, tapi tidak berharap dipuji oleh orang tersebut. Nah, itu makna khufyah. Dan mohon maaf, ya, mohon maaf. Sebenarnya kami ini atau kita ini yang sering berdoa, memimpin doa ini. Kadang-kadang kita berdoa itu bukan tadarruk yang ada. Kalau bagaimana supaya orang mendengarkan asyik doa kita? Akhirnya kita yang rugi kan begitu Pak. Sampai-sampai diolah-olah doa, sampai diolah-olah nadanya, itu. Supaya apa? Supaya orang sum'ah, supaya orang merasa bangga mendengarkan bacaan-bacaan kita itu. Makanya hati-hatinya ke kita. Nah, itu maknanya ya. Khufyah maknanya walaupun bacaan doa kita itu didengar orang, tapi tidak bertujuan supaya dipujinya. Nah, tidak ada kandungan riya di dalamnya. Jadi yang berbeda begini Pak, yang menganjurkan agar berdoa tidak sampai kedengaran orang lain itu Imam Abu Hanifah. Maka barangkali ada kalangan muslim yang kita lihat begitu selesai sholat tidak berdoa, karena menurut dia doa tak perlu harus didengar orang, tak perlu harus diketahui oleh orang. Mungkin mengikuti Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, i'lanuhu afdal. Justru kuat-kuat itu yang lebih afdal, atau didengar orang yang lebih afdal, dengan tujuan untuk memotivasi orang lain agar melakukan hal yang sama atau melakukan doa. Sebab doa itu bagian dari ibadah. Baik, Bapak Ibu, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat sebenarnya kesimpulannya bahwa kajian kita pada malam hari ini adalah memahami apa gunanya doa itu. Jadi berdoa itu tidak lagi semata-mata, bukan semata-mata untuk mendapatkan apa yang diminta dalam doa, tapi justru itu untuk menyadarkan diri bahwa kita betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan hamba yang lemah. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sempurna sifat ilmu, qudrah dan rahmat. Di saat berdoa itulah yang kita pasang. Diberikan tak diberikan apa yang kita minta, itu bukan urusan. Sebab segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita diciptakan di dunia. Itu saja barangkali Bapak Ibu, bila mana ada yang perlu kita diskusikan, mungkin seperti yang tadi boleh kita bincangkan. Kalau untuk materinya cukup sebatas itu. Ayat 56 tentang kita baca, innahu la yuhibbul mufsidin, innahu la yuhibbul mu'tadin, kita baca karena panjang lagi penjelasannya, waktu kita terbatas. Barangkali Bapak Ibu dipersilakan bagi yang ingin mengutarakan pendapat atau pernyataan atau bertanya, mungkin hal yang menyangkut materi kita atau di luar materi kita, selama bisa saya jawab, insyaallah saya akan menjawabnya sepanjang pengetahuan saya. Kenapa lahir paham Qadariyah dan Qadariyah itu berbeda? Tapi Qadariyah adalah sesuatu yang terkait
Lalu bagaimana sikap kita berpikiran? Ya. Nah itulah enaknya kita, alhamdulillah. Kita enaknya jadi ahli sunnah wal jamaah. Kita menggabungkan antara qadariyah dengan jabariyah, yakni mutawassit. Kita tidak menganggap bahwa kita semata-mata punya kemampuan sehingga rezeki ada di tangan kita. Kita bekerja pasti kita dapat. Bukan itu sistemnya. Atau sebaliknya, pasti sudah ditentukan Allah, makanya tak perlu kita bekerja. Gak usah keluar rumah, gak usah ibadah, gak usah bekerja. Kalau yang rezeki pasti Allah sudah tentukan. Itu jawabannya. Enaknya di kita, sebentar ya Pak. Nah, enaknya di kita ini alhamdulillah mutawassit. Kita mengakui bahwa Allah berikan kemampuan bagi kita selaku manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjalankan semua perintah-perintah. Kita mengakui bahwa Allah berikan kemampuan itu karena memang faktanya kita mampu. Satu. Tapi juga kita mengakui kemampuan kita ini tidak mampu merubah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari mana? Jabariyah. Bagaimana dengan kondisi kita? Kita jalani dua hal. Kita melaksanakan perintah Allah dengan kudrah yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu kita berserah diri kepada Allah, akan hasil dari apa yang kita lakukan karena kita paham seberapa hebat kuasa kita terhadap Allah, jauh dari kuasa. Jadi pemahaman kita harus sunnah. Nah kalau qadariyah itu dia tak percaya itu bahwa ketentuan sudah ada di tangan Allah. Nggak yakin dia bahwa sudah dicatat semua yang tidak dimahfuz. Enggak. Kalau kita bekerja kita dapat. Tak bekerja itu dapat. Kalau kita berusaha dengan masyarakat, enggak berusaha dengan apa? Jangan mimpi jadi orang hebat kalau tidak berusaha jadi orang hebat. Jadi, tapi sudah ditentukan Allah. Enggak ada itu. Nah, itu memang qadariyah. Putus di situ. Sebaliknya dengan jabariyah. Semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah kalian bekerja. Tak usah kalian berusaha. Kalau memang sudah rezeki kita pasti Allah kasih. Santai saja lagi. Kau saya repot-repot. Itu pun kebablasan. Itulah yang namanya muqtadid kan melampaui batas. Nah kita amalkan. Lagi pula kan begini Pak. Kenapa kita bekerja? Bukan untuk cari makan. Tapi itu perintah Allah sebagai manusia yang muka bumi ini bekerja. Jangan dia dulu, gitu kan? Kalau suruh makan dan minum lah. Kenapa kita makan dan minum? Bukan semata-mata supaya kita kenyang. Tapi kalau suruh begitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab secara adat saja itu bahwa makan jadi kenyang. Adatnya itu kan ada orang yang tak makan kenyang, atau sepertinya dia makan tak kenyang. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Inilah berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna istada'na wa faratuhu ilaina anta hajatana ilaih. ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التقويم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التقويم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التقويم ربنا فقهنا حسنة وقنا خير حسنة وعلمنا النار وصلى الله وسلم على محمد والله أستغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.